Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irena Paramita Pramono. Di sini saya mewakili dari tim Prodi Akuntansi Universitas Bandung. Mungkin menyampaikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat terkait dengan tema pencatatan keuangan UMKM dengan menggunakan aplikasi berbasis Android, akuntansi UKM dengan yang dikembangkan oleh Winfil. Jadi di sini mohon maaf sebelumnya karena seharusnya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diadakan secara offline. Jadi kita bertemu secara langsung, kita berdiskusi secara langsung. Namun karena kondisi pandemi, akibatnya ya untuk tahun ini semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari Universitas Islam Bandung dilakukan secara online dan semoga meskipun tentu ada kekurangan ketika kegiatan ini dilaksanakan secara online karena kita tidak bisa bertatapan muka secara langsung dan berdiskusi secara langsung ya. Tapi semoga memang hal ini tidak mengurangi esensi dan apa yang ingin kami sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik kepada Bapak Ibu sekalian gitu kan. Kami ceritakan dulu mengenai kenapa kami menyampaikan ini gitu kan. Tahun lalu kami melakukan penelitian kerjasama antara dosen dan mahasiswa terkait dengan aplikasi apa sih sebenarnya yang paling mudah, paling baik digunakan untuk UMKM. Karena kami merasa UMKM ini harus bisa menyediakan pencatatan keuangan yang baik sehingga mereka tahu bagaimana mengembangkan usahanya ke depan gitu kan, bagaimana kondisi keuangan mereka gitu, apakah mereka punya kesempatan untuk berinvestasi atau kemudian mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi ke depan. Nah, itu menjadi motivasi kami untuk melakukan penelitian tahun 2019. Nah, kami melihat potensi apa sih aplikasi akuntansi, bagaimana sih UMKM itu bisa menyediakan laporan keuangan yang baik dan tanpa harus bersusah payah gitu untuk misalnya harus menjurnal atau kemudian memakai Excel gitu kan. Nah, kemudian kami menemukan ada beberapa alternatif solusi, yaitu yang paling mudah digunakan adalah aplikasi akuntansi yang dia memakai Android. Karena ya cukup ketika kita pegang handphone ya kita bisa mencatat laporan keuangan itu, laporan keuangannya muncul gitu saja. Jadi kita tidak perlu bersusah payah menjurnal, bersusah payah membuat laporan keuangan, kita tinggal masukkan transaksinya, kemudian muncul di pencatatan laporan keuangannya. Nah, ketika tahun lalu kami kemudian membandingkan beberapa aplikasi akuntansi yang ada, banyak sekali alternatif aplikasi akuntansi yang ada di Google Play Store. Kemudian kami amati, kami lihat dari segi kemudahannya, kami juga melihat dari segi kebenarannya, jadi apakah dia memang benar atau tidak, kemudian dari kelengkapan laporan keuangannya, kemudian dilihat dari free from error-nya, apakah dia sering hang atau tidak. Nah, kami menyimpulkan bahwa aplikasi akuntansi UMKM yang dikembangkan oleh Winfil ini cukup baik untuk menyediakan fasilitas pencatatan keuangan untuk UMKM. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai kenapa sih keuangan ini harus dicatat oleh UMKM gitu kan. Yang menjadi dasar dari pemikiran kenapa harus ada kegiatan pencatatan keuangan atau akuntansi dalam Islam itu disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang menyebutkan, hai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang, bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah dia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang dia tulis itu dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Nah, ayat ini adalah ayat terpanjang dalam Al-Quran gitu yang berarti memberikan menggarisbawahi betapa pentingnya
kita mencatat kegiatan utang piutang kita gitu. Karena utang piutang ini terkait dengan kewajiban kita untuk membayarnya di masa depan. Nah, ini juga yang menjadi motivasi kami untuk mendorong UMKM untuk mencatat laporan keuangannya yang lebih baik gitu kan. Selanjutnya, nah ini kenapa sih keuangan itu harus dicatat? Yang pertama, UMKM itu harus mampu memisahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan usaha. Karena selama ini seringnya ya yang terjadi di lapangan adalah UMKM itu kadang uangnya bercampur baur antara kegiatan rumah tangga dengan kegiatan usaha. Itu kalau yang kami amati gitu ya. Pernah juga ada penelitian tahun 2018 kami yang memang melihat itu gitu kan. Kemudian UMKM juga harus dapat mengetahui kondisi keuangan usaha mereka. Nah, dengan memisahkan antara keuangan rumah tangga dengan keuangan kegiatan usaha, itu kita UMKM tuh sebagai sebuah entitas bisa mengetahui kondisi keuangan gitu. Apakah tahu periode ini laba atau periode ini rugi atau berapa harta UMKM, kemudian berapa hutang UMKM. Nah, ini bisa terlihat kalau laporan keuangan itu baik dan rapi. Kemudian yang ketiga adalah untuk kebutuhan pajak. Jadi memang kan ada kebutuhan pajak. Nah, nanti dengan menyediakan laporan keuangan yang baik tentu juga kita bisa memudahkan kita untuk membuat laporan pajak. Kemudian yang keempat, kebutuhan pelaporan terhadap pihak penyedia modal. Jadi misalnya saya sebagai investor gitu ya, ingin melakukan invest ke UMKM tertentu, tentu salah satunya adalah melihat bagaimana laporan keuangannya selama ini. Apakah memang baik atau tidak yang disediakan, berapa keuntungannya selama ini, berapa hartanya yang tersedia selama ini, berapa hutangnya. Nah, itu penting sekali untuk mengkomunikasikan kegiatan usaha tadi kepada pihak penyedia modal, baik pihak penyedia modalnya itu adalah institusi atau lembaga keuangan atau maupun pribadi. Jadi pribadi misalnya pengen invest, saya tentu akan melihat laporan keuangannya terlebih dulu. Ada nggak laporan keuangannya? Bagus nggak laporan keuangannya? Bagaimana kegiatan usahanya seperti itu? Dan bisa dilihat dari laporan keuangannya. Kemudian adanya kebutuhan zakat. Nah, ini dengan mencatat laporan keuangan secara baik tentu kita juga bisa menghitung kewajiban zakat kita yang harus apakah sudah memenuhi nisab atau belum, kemudian berapa zakat yang harus dibayarkan bisa terlihat. Kemudian kenapa dipilih aplikasi akuntansi yang dia berbasis Android? Nah, mencatat keuangan itu harapannya kalau sebagai UMKM ya, itu kan kita harus mencatat keuangan itu ya benar, sesuai standar dan mudah. Jadi benar itu yang dimaksud adalah apa yang kita catatkan itu memang laporan terjadi benar-benar gitu ya. Kegiatannya terjadi, nominalnya betul sekian, kemudian memang dia pemasukannya sekian gitu kan, termasuk dalam pendapatan atau apa, itu harapannya ya memang seperti itu, benar-benar terjadi dan betul nominalnya segitu gitu. Nah, kemudian sesuai standar. Nah, ternyata di AI sendiri ada standar akuntansi keuangan UMKM gitu. Nah, kita juga membandingkan gitu. Menurut SAKMKM seperti ini, mana sih aplikasi yang sesuai gitu kan? Apa yang benar gitu kan? Mana yang lengkap laporan keuangannya? Nah, kami juga membandingkan itu. Kemudian mudah, artinya apa? Ya, yang paling mudah kalau banyak sebenarnya aplikasi akuntansi keuangan lain gitu kan. Baik yang dia memakai PC maupun Android. Tapi kalau PC kan tidak semua UMKM mempunyai PC gitu dan harus repot buka laptop dan segala macam. Itu kan butuh waktu ya. Nanti kalau misalnya handphone itu kan ya kita biasanya kan kita selalu megang handphone, apalagi di kondisi pandemi, kegiatan usaha kita beralih ke online. Jadi betapa ini kita melihat potensi bahwa kalau misalnya PC kita bisa repot bukanya, tapi kalau misalnya Android kita cukup mengklik aplikasinya saja. Nah, kemudian kami lihat juga ini aplikasi akuntansi ini juga free from error. Jadi hang-hangnya tuh bisa dibilang nggak pernah gitu. Jadi saya ketika buka aplikasi akuntansi UKM ini nggak pernah error gitu. Jadi ada juga beberapa aplikasi akuntansi yang kami bandingkan ternyata meskipun dia penyedia lengkap laporan keuangannya bagus, tapi seringnya error. Nah, itu juga menjadi pertimbangan kami kenapa akhirnya kami milih aplikasi akuntansi UKM yang dikembangkan oleh Ninfil. Nah, untuk aplikasi akuntansi UKM yang dikembangkan oleh Ninfil ini itu bisa diakses di Google Play Store. Jadi nanti silakan di HP-nya untuk Bapak dan Ibu bisa mencari di Google Play Store. Kemudian diketikkan di situ akuntansi UKM.
Nah, nanti akan ada lambang seperti ini ya. Nah, ini yang aplikasi akuntansi yang kami pilih. Nah, silakan di-download, di-install, kemudian nanti ini akan kita pakai dalam pelatihan ini. Jadi, silakan Bapak Ibu untuk menginstalnya terlebih dahulu ya. Nah, ini dia ada di Google Play Store dan dia gratis. Nah, ini yang paling penting nih. Kita pengennya aplikasi akuntansi itu gratis gitu kan. Tidak perlu berbayar gitu kan. Nah, itu kenapa alasan kami memilih akuntansi UKM yang dikembangkan oleh Wenvel. Kemudian untuk jurnal di sini juga untuk aplikasi akuntansi ini cukup lengkap ya. Dari mulai penggolongannya untuk kegiatan perdagangan bisa, untuk kegiatan produksi bisa, atau perusahaan manufaktur juga bisa. Jadi kita melihat di sini cukup lengkap fitur-fiturnya. Jadi kita memilih ini. Kemudian di sini untuk memasukkan kegiatan nanti juga akan dipraktekkan secara langsung melalui video tentu saja. Di sini ada untuk memasukkan transaksi kita bisa ngeklik bagian kanan yang tanda positif ini, tanda plus. Kemudian silakan dimasukkan tanggalnya, pilih transaksinya, kegiatan transaksinya apa, kemudian diterima dari mana, kemudian dimasukkan kemana, kemudian keterangan, nominal, dan ada tombol simpannya. Kemudian, nah untuk laporan keuangan ini juga sangat lengkap gitu. Jadi untuk aplikasi ini sangat lengkap. Ada jurnal, jadi nanti untuk jurnal pun kita juga tinggal istilahnya tuh kadang sudah dipilihkan fiturnya gitu. Jadi kita tinggal simpan saja gitu. Jadi tidak ada masalah. Nah, ada jurnal, kemudian ketika kita mengekspor laporan, kita bisa mengekspor laporan banyak sekali, ada buku besar, neraca saldo, laba rugi, untuk melihat laba rugi. Nah, kalau buku besar ini untuk melihat kegiatan per akunnya, kemudian untuk neraca saldo nanti kita bisa melihat kesesuaian antara debit dan kreditnya, kemudian untuk neraca nanti kita bisa melihat harta, kemudian kita bisa melihat periode, kita bisa mengekspor laporan berdasarkan periode, misalnya periode bulan September 2020. Nah, nanti bisa dilaporkan per periodenya. Kemudian di situ juga ada hutang dan piutang. Jadi kita kalau misalnya ingin tahu berapa hutang kita pada waktu tertentu, ini kita bisa langsung mengekspor laporan hutang dan piutang, di sini khusus ada di situ. Jadi ini cukup lengkap ya untuk fiturnya. Kemudian ini yang tadi saya bilang buku rekap hutang dan piutang. Kemudian di sini, nah ini adalah tadi ekspor laporan Excel. Jadi selain kita bisa melihat secara langsung di aplikasi, kita juga bisa mengekspor laporan tersebut ke dalam bentuk Excel. Jadi kita bisa mengamatinya lebih detail gitu ya di Excel, dan ya kita bisa menggunakannya di PC gitu kan. Kemudian nah ini untuk usernya, di sini kita bisa melihat, di sini juga bisa menambah, memilih, dan restore usernya gitu kan. Kemudian di sini ada pengaturannya. Nah, untuk pengaturan nanti juga ada pertama pengaturan perusahaan, kemudian ada pengaturan modal awalnya, ada pengaturan rekeningnya, mungkin bisa ditambah rekeningnya, bisa ditambah akunnya, kemudian atau menghapus akun yang tidak terpakai gitu kan. Nah, itu kemudian ada fasilitas fitur backup-nya, di backup. Jadi misalnya data kita bisa backup sewaktu-waktu, misalnya pada tanggal sekian kita backup lagi. Setiap hari kita backup tidak masalah ya, kita backup. Jadi ketika misalnya aplikasi itu ketika gadget jadi ada backupnya, ketika aplikasinya rusak atau tertentu error terjadi, kita bisa data kita tuh aman gitu di Android masing-masing, di gadget masing-masing itu ada backupnya. Kemudian untuk restore, jadi selain di backup juga kemudian ada restore database, jadi bisa kita masukkan ke dalam G Drive. Jadi kita simpan untuk di Google Drive. Terus untuk safety-nya kita juga dilengkapi fitur untuk password. Jadi bisa di password ya untuk fitur keamanannya. Jadi tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Kemudian tentu saja yang paling penting adalah aplikasi ini gratis, tanpa syarat, tanpa batasan jumlah transaksi yang bisa dicatat. Jadi silakan bisa dimasukkan transaksi sebanyak mungkin, kemudian tanpa batasan jumlah entitas usaha yang Anda miliki, tanpa batasan periode untuk melihat laporan keuangan, dan bisa yang paling penting adalah tanpa koneksi internet. Jadi
aplikasi ini bisa digunakan meskipun tanpa koneksi internet, karena kita tidak selamanya bisa terkonek dengan internet. Nah, ini yang paling penting. Begitu, ini adalah untuk awalan saja. Terima kasih sebelumnya. Nanti kita praktekkan, kita contohkan, nanti ada video setelah ini terkait dengan bagaimana sih melakukan transaksi, mencatat kegiatan transaksi dengan menggunakan aplikasi ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.